Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة فاجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة. ثم الفاتحة إلى صاحب الكتاب الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى، ثم إلى صاحب المقام الحبيب حسين بن أبو بكر العدروس، ثم إلى الولي الحبيب عبد الله بن محسن العطاس نفعنا الله بهم وبعلومهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih dalam pembahasan khobar yang wajib kita imani dari beritanya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang berkaitan dengan rukun iman. Yang lalu sudah kita bahas yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah iman kepada para malaikat. Apa yang harus kita yakini tentang para malaikatnya Allah? Maka hendaklah orang-orang yang beriman, orang mukallaf, laki-laki maupun perempuan,
meyakini bahwa para malaikat itu adalah hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bertanya, kenapa sih Allah enggak menjadikan hamba semuanya baik? Enggak ada hamba yang jahat dah. Jadi enggak ada perang tuh kayak Palestina. Enggak ada yang memerangi orang lain, semuanya damai. Maka pertanyaannya demikian sudah terjawab bahwa sebelum manusia diciptakan, Allah punya hamba yang namanya malaikat, yang mereka semuanya taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah itu Tuhan yang bebas berkehendak apa saja. Jadi kita yang nggak bisa ngatur Allah. Kalau Allah berkehendak menjadikan hamba yang berbeda dengan malaikat, ya terjadi. Sebagaimana Allah menciptakan bangsa manusia. Allah menciptakan bangsa jin. Yang sebagian ada yang patuh, taat kepada Allah. Dan sebagian ada yang durhaka dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hamba yang patuh dan taat semuanya itu namanya malaikat. Mereka adalah hamba yang dimuliakan oleh Allah. Mereka para malaikat bukan laki-laki dan bukan perempuan. Bukan pula banci. Jadi malaikat itu yang nggak ada jenis kelaminnya, nggak ada laki, nggak ada perempuan, nggak ada banci, nggak ada yang lainnya. Malaikat ya hamba gitu saja yang dimuliakan oleh Allah. Mereka para malaikat tidak memiliki bapak dan tidak memiliki ibu. Allah menjadikan para malaikat secara langsung. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah itu mampu menjadikan seorang hamba secara langsung, mampu. Mana buktinya? Para malaikat. Allah jadikan yang kejadiannya sama seperti Nabi Adam alaihis dijadikan langsung jadi oleh Allah. Ada pula hamba yang Allah jadikan dengan sabab, ada melalui bapak dan ibu seperti manusia. Maka demikian adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Allah memang menghendaki munculnya seorang hamba yang punya bapak dan ibu. Yang hikmahnya apa? Kita diperintah patuh kepada kedua orang tua. Kalau malaikat diciptakan langsung oleh Allah, maka malaikat hanya patuh kepada perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak punya bapak ibu hingga mereka nggak diperintahkan patuh kepada yang lain. Malaikat hanya tunduk pada perintahnya Allah, nggak diperintah lagi tunduk kepada yang lainnya. Kalau kita diperintah oleh Allah patuh, dan kita diperintah pula untuk patuh kepada kedua orang tua. Ini adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Gak ada malaikat punya anak, gak ada. Mereka para malaikat juga tidak makan dan tidak minum. Mereka tidak pula tidur. Jadi nggak ada malaikat ngantuk, nggak ada. Kalau ditanya malaikat itu kayak apa? Jadi beb ya kayak kipas angin lah. Udah ya kerja terus udah nggak ada ngantuknya, nggak laki, nggak perempuan, nggak lahir,
nggak dilahirkan, nggak melahirkan gitu loh. Kerjanya apa? Patuh tunduk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selama-lamanya sampai hari kiamat. Jadi para malaikat tidak ada yang pernah istirahat di dalam beribadah. Beda sama kita sholat 2 rakaat aja ngetehnya 2 gelas. Capek ini itu macam-macam dah. Maka tugasnya para malaikat hanya ibadah kepada Allah, dan tidak sekalipun para malaikat maksiat kepada Allah untuk selama-lamanya. Jadi nggak ada tuh, ada berita nih umpamanya yang mengatakan ada malaikat yang maksiat kepada Allah, nggak ada. Kalau ada cerita malaikat yang maksiat, itu cerita Israiliyat. Jangan menjadi bentuk keimanan kita. Keimanan kita Ahlussunnah wal Jamaah mengimani para malaikat itu hanya patuh dan tunduk taat kepada Allah. Mereka tidak mati kecuali nanti setelah hari kiamat. Jadi tiap hari ini malaikat itu jumlahnya tambah. Hari ini diciptakan lagi, besok diciptakan lagi yang baru, lusa diciptakan terus, jumlahnya tambah banyak malaikat. Dan gak ada berkurang karena kematian, gak ada. Semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus pekerjaan ibadahnya malaikat itu bermacam-macam. Sesuai dengan bentuknya para malaikat juga bermacam-macam. Bentuk fisiknya nih, bentuk tubuhnya itu bermacam-macam keadaannya. Begitu pula bentuk ibadahnya. Ada yang Allah perintahkan sujud, ya sujud selamanya. Ada yang Allah perintahkan rukuk, ya rukuk selamanya. Ada yang Allah perintahkan untuk tawaf, dia tawaf selamanya. Ada yang Allah perintahkan untuk berzikir, bertasbih, maka dia kerjakan itu dan tidak berubah pada ibadah yang lainnya. Beda sama manusia. Kalau manusia seluruhnya ibadahnya sama. Hari ini jam ini azan sholat duhur, ya sedunia sholat duhur sama. Hari ini ada perintah ibadah haji, ya sedunia haji. Hari ini ada ibadah perintah Ramadan puasa, ya sedunia puasa. Ibadahnya sama semua manusia. Beda sama para malaikat yang punya ibadah satu sama lainnya berbeda-beda. Jadi ada yang diperintah menjadi seorang utusan, ada yang diperintah membagi-bagikan rezeki, ada yang diperintah menjadi juru tulis, ada yang diperintah mencabut nyawa. Maka dan perintah-perintah yang lainnya yang berbeda-beda seperti yang telah banyak tertulis dalam kitab-kitabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Walhasil para malaikat itu banyak ibadah yang berbeda-beda dan banyak pula bentuknya para malaikat. Ada yang paling gede, malaikat Jibril. Ada pula malaikat-malaikat yang lain yang kecil-kecil. Ada malaikat yang kecil banget. Tapi dikatakan kalau kamu berwudu, maka menetes air wudhu dari janggut kamu, maka Allah jadikan tetesan itu menjadi para malaikat yang kemudian mengucapkan istighfar kepada orang yang berwudhu. Berarti kecil dong kalau gelantungan. Kalau gede apa enggak janggut kamu pada copot. Jadi bentuknya malaikat
itu berbeda-beda, enggak semuanya gede, semua enggak. Dan malaikat itu adalah disebut jismun latif. Jismun latif itu jirim yang lembut. Lembut itu halus, sama dengan bangsa jin. Jin juga disebut makhluk halus. Artinya apa? Enggak bisa kita raba, enggak bisa kita pegang, enggak bisa, maka disebut makhluk halus. Contohnya makhluk halus seperti apa contoh yang lainnya? Kayak sinar. Sinar juga makhluk halus, nggak bisa kamu raba, nggak bisa. Yang bisa kamu pegang apa? Lampu bisa kamu pegang, kalau sinarnya nggak bisa. Maka malaikat itu seperti sinar. Api yang nggak bisa kamu pegang. Maka jin diciptakan dari api, malaikat diciptakan dari sinar, dari cahaya. Kedua-duanya namanya jismun latif. Ini adanya malaikat ini nggak bisa kita pikir nih. Kita tahu adanya berita malaikat dari mana? Ya dari Rasul. Kalau Rasul nggak beritain, ya kita nggak akan tahu adanya malaikat. Jin juga begitu, kita nggak akan tahu kalau di sekitar kita ada bangsa jin. Jangan ikut-ikut sama orang yang suka nyoteng-nyoteng apa itu. Ada ya? Dunia apa? Dunia lain. Antara ada dan tiada. Malaikat kok antara ada dan, malaikat jelas-jelas ada kok antara ada dan tiada, bagaimana? Terus mau disoting-soting nggak bisa, nggak, itu bukan bagiannya. Kalau mau tahu, mau melihat malaikat, mau melihat jin, pakai apa caranya? Pakai kuping, bukan pakai mata, bukan. Kenapa? Karena adanya malaikat jin hanya kita tangkap dari beritanya Nabi, bukan kita lihat pakai mata. Nanti kalau ente mau mati nih, mau pindah alam ke alam akhirat, nah baru ngeliat tuh. Jadi sekarang nggak usah usaha ngelihat, nggak usah. Nanti juga bakalan ngelihat. Kalau pas ngelihat nggak bisa menghindar, nanti mau lari nggak bisa lagi, udah. Sudah waktunya ketemu, sudah ketemu. Jadi nggak usah sekarang saya pengen lihat bangsa jin. Kalau udah lihat mau ngapain? Mau kenalan gitu. Terus mau minta nomor, minta duit. Nah, ini yang repot begini. Jadi kita nggak akan tahu adanya para malaikat kecuali melalui berita para nabi dan rasul. Begitu pula berita tentang bangsa jin. Bangsa jin juga kita iman adanya mereka melalui beritanya para rasul. Tidak ada yang bisa melihat wujud aslinya para malaikat. Nah, malaikat itu diciptakan khusus oleh Allah dan dia bisa berubah menjadi wujud yang bermacam-macam. Bisa berubah jadi ini, jadi itu, jadi laki-laki, jadi pohon, jadi apa saja. Sebagaimana ketika Nabi Muhammad SAW pengen melihat wujudnya malaikat Jibril alaihissalam, kata malaikat Jibril, dunia ini kalau saya muncul nggak muat Muhammad. Coba, dunia buat menampung wujudnya malaikat Jibril nggak muat. Maka ketika Nabi Isra Mi'raj, barulah malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya, baru Nabi melihat. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Maka Nabi melihat, oh ini tahu wujud asli kamu. Ketika lepas dari dunia, Nabi naik ke langit, baru malaikat Jibril bisa menampakkan wujud aslinya.
Kalau dalam dunia, malaikat Jibril selalu menyerupai yang lainnya, hingga nggak bisa menampakkan wujud aslinya. Dan tidak ada yang tahu bentuk aslinya malaikat. Malaikat Jibril dikatakan ada yang mengatakan sayapnya dari ujung barat, yang satu di ujung timur. Ada yang mengatakan lagi antara kedua matanya malaikat ini itu barat dan timur. Itu antara kedua matanya dari barat sampai, nah kalau nongol wujudnya semua kayak apa? Seberapa gedenya bang? Itu makhluk yang gedenya begitu itu, yang luar biasa, itu patuh tunduk kepada perintahnya. Nah kita udah kecil, ungil, hitam, pendek, jelek lagi, maksiat melulu kepada Allah. Coba, ini malaikat ini luar biasa. Kata malaikat apa? Ketika ada hamba-hamba yang menyakiti Nabi, kata malaikat, ya Rasulullah, kalau ente izinkan ini gunung-gunung saya balik aja ya Rasul, biar mereka mati semua. Malaikat itu kalau melihat kita kayak melihat nasi di atas piring. Coba, kecil-kecil, lembut-lembut begitu, asal ditiup, nah selesai kita. Itu yang begitu gede-gedenya itu patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang tahu berapa jumlah dan banyaknya para malaikat. Di Arsy, di singgasananya Allah, itu isinya pintu-pintu. Di dalam tiap-tiap pintu itu kalau dibuka isinya para malaikat yang tiap hari diciptakan masuk. 70.000 malaikat masuk tiap hari itu. Dan nggak pernah keluar lagi. Tiap hari mereka masuk, diciptakan Allah untuk tunduk dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Allah ciptakan terus. Jadi kalau mau dihitung berapa jumlah malaikat, nggak ada yang tahu jumlahnya. Ada yang mengatakan malaikat itu berlapis-lapis. Ada yang di dunia. Di dunia itu berarti dia ada di sekitar kita. Ada yang di atas. Atas itu maknanya di bawah langit yang pertama. Ada yang di atas langit pertama. Ada yang di atas langit kedua. Ada atas langit ketiga. Terus bersab-sab, jumlahnya malaikat berbeda-beda. Yang di dunia yang bersama kita dikatakan jumlahnya malaikat sama seperti jumlahnya manusia, jumlahnya hewan di darat, dan jumlahnya hewan di lautan. Itu jumlahnya malaikat yang ada di dunia. Nanti jumlahnya malaikat yang ada di bawah langit yang pertama itu lebih banyak dari jumlah yang di dunia. Jumlahnya yang di langit pertama lebih banyak lagi. Dikatakan jumlah yang di langit itu sepertiga. Di dunia ini sepertiganya dari jumlah langit yang pertama. Langit yang kedua jumlahnya sepertiga dari langit yang kedua, terus. Hingga kalau kita mau hitung, para malaikat itu jumlahnya tidak bisa dihitung oleh manusia. Hingga nggak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala dan hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah untuk mengetahui, seperti para nabi dan para rasul. Jadi cara mengimani malaikat itu ada dua. Ada iman secara ijmali, ada iman secara tafsili. Iman secara ijmali itu maksudnya mengimani
bahwa malaikat itu jumlahnya banyak. Kalau ditanya nih, ada berapa malaikat? Jumlahnya banyak. Selesai. Itu iman yang pertama kepada para malaikat. Yang kedua ada iman secara tafsili. Tafsil itu secara terperinci. Artinya kita wajib mengimani malaikat-malaikat yang harus kita ketahui nama-namanya. Ada berapa? Diberitakan ada 10 malaikat. Ibnu Utsman mengatakan malah ada 12 malaikat. 12 jenis malaikat. Yang pertama namanya malaikat Jibril alaihi salam, yang tugasnya adalah menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasul. Tugasnya nih diperintah oleh Allah, Jibril catat wahyu, catat berita yang ada di Lauhil Mahfuz. Setelah dicatat oleh malaikat Jibril, lalu diperintahkan untuk membawanya ke dunia dan disampaikan kepada nabi-nabi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kan udah nggak ada nabi rasul lagi, Bib. Terus tugas malaikat Jibril apa, Bib? Pensiun. Ya nggak ada nabi pensiun, lo gila Kapolri pensiun. Ya, kalau tugasnya untuk menyampaikan wahyu sudah nggak ada lagi nabi yang turun, maka Allah perintahkan dengan perintah-perintah yang lainnya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Seperti diantaranya malaikat Jibril seringkali mendatangi hamba-hamba atas perintahnya Allah. Di antaranya hamba yang pengen ketemu malaikat Jibril atau didatangi oleh malaikat Jibril adalah hamba yang senantiasa dalam hidupnya punya wudhu. Maka diberitakan kalau hamba itu meninggal dunia dan dia meninggal dalam keadaan punya wudhu, ketika dikuburkan malaikat Jibril datang melayatnya. Ya. Begitu pula banyak lagi tugas-tugas yang Allah perintahkan kepada malaikat Jibril. Tugas-tugas ini menunjukkan patuh tunduknya malaikat kepada Allah. Jangan pernah dipahami bahwa para malaikat itu membantu Allah. Ini yang sering salah paham nih. Allah itu bikin malaikat untuk membantu Allah. Allah enggak dibantu oleh siapapun, enggak. Allah itu justru menjadikan malaikat untuk patuh dan tunduk kepada Allah, yang nanti malaikat mendapatkan imbalan, mendapatkan pahala dari Allah. Sebagaimana manusia diperintah oleh Allah untuk taat, sholat, puasa, haji, zakat, nanti di akhirat mendapatkan pahala dari Allah. Seperti juga para malaikat nanti mendapatkan pahala dan dimasukkan surga oleh Allah. Kalau kita diperintah oleh Allah ibadah, membantu Allah enggak kita? Membantu Allah enggak? Ya enggak. Begitupun malaikat. Malaikat diperintah oleh Allah untuk ibadah, bukan membantu Allah, bukan. Jadi Allah itu zat yang maha kuasa, yang enggak butuh bantuan siapapun di dalam menjadikan hamba-hambanya. Ini banyak orang salah paham nih. Dikira Allah itu tugasnya biar ada enteng-enteng dikit, dibantu sama malaikat. Tambah banyak malaikat, tambah ringan tugasnya. Bila Allah presiden, butuh menteri, tambah banyak menteri, tambah ringan. Menterinya tambah banyak, presidennya tambah sering jalan-jalan. Akhirnya melihara macam-macam tugasnya udah dikerjain sama menteri. Allah nggak demikian. Allah justru mengatur,
menjadikan pertolongan kepada tiap hambanya. Para malaikat itu justru ditolong oleh Allah. Seperti kita manusia ditolong oleh Allah. Kita bisa ibadah, bisa sholat, bisa sujud, bisa ruku, bisa haji, bisa puasa atas pertolongan Allah. Begitupun para malaikat. Dia bisa terbang ke sono, terbang kemari, mengerjakan perintah Allah, ini perintah Allah, itu atas pertolongannya Allah. Bukan malaikat menolong Allah, bukan, ini jangan salah paham. Jadi malaikat tetap hamba yang butuh pada pertolongan Allah. Kalau Allah nggak menolong mereka, maka mereka nggak bisa patuh dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah malaikat Jibril, dan ini adalah pimpinannya para malaikat, pembesarnya para malaikat, namanya malaikat Jibril alaihissalam. Yang kedua malaikat Mikail. Apa malaikat Mikail ibadahnya? Tugasnya, ibadahnya malaikat Mikail adalah menurunkan hujan dan membagi-bagikan rezeki. Kalau ada hujan nih, sono hujan, sini hujan, itu yang ngatur malaikat Mikail tuh, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Mikail, kasih hujan di sono. Maka malaikat Mikail bawa air, turunkan hujan di sana, hujan di sini. Begitu pula untuk membagikan rezeki. Mikail, fulan, bagikan rezeki sekian, maka yang mengantarkan rezeki itu adalah malaikat Mikail. Makanya para wali-wali itu nggak pernah bingung sama rezekinya. Kenapa? Rezeki itu ada yang nganterin. Maka para wali-wali itu ada yang kerjanya di rumah aja. Ditanya, ya Syekh, ente kok kerjanya di rumah nggak pernah keluar kemana-mana? Kalau cara rezeki bagaimana ya Syekh? Nah ya kalau saya tahu rezeki saya di mana, saya samperin. Nah kalau saya nggak tahu rezeki saya di mana, udah biar saya nunggu aja di rumah. Kenapa? Rezeki saya tahu di mana saya. Karena yang nganterin rezeki itu malaikat Mikail. Kalau kamunya di rumah, rezekinya digiring ke rumah kamu, gitu. Kalau kamunya keluar, kamunya digiring mendekati rezeki kamu, gitu. Cuma dua orang. Jadi kamu yang digiring oleh malaikat mendekati rezeki kamu, atau rezekinya digiring mendekati kamu, gitu loh. Umpamanya kamu mau dapat rezeki makan kebuli, tiba-tiba kamu mau keluar rumah naik motor, digiring nih, mau belok kemana ya, sono nggak jadi, sini satu digiring, ada maulidan parkir, ikut makan kebuli, gitu loh. Itu namanya digiring mendekati rezeki kamu, gitu. Yang menggiring siapa? Malaikat Mikail. Makanya kita ini rezekinya udah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari nggak akan bertambah, nggak akan berkurang, sesuai dengan jatah yang dibagikan oleh Allah melalui malaikat Mikail alaihi salam. Baik, kalau tiap hari kirim Fatihah sama malaikat Mikail gitu. Barangkali ada stok-stok yang nggak dipakai, Mikail pinjemin dulu lah. Ini barangkali ada penting-penting mendadak gitu, maksudnya bon-bon dulu nggak apa-apa lah sama Mikail lah gitu. Karena dia yang pegang perbendaharaan dunia dan akhirat. Yang ketiga malaikat Israfil alaihi salam, yaitu tugasnya meniup sangkakala atau trompet nanti pada hari kiamat. Tugasnya cuma satu doang, niup trompet, niup sangkakala. Jadi sampai sekarang yang dikerjakan apa sama malaikat Israfil? Ya berdiri megangin
Trompet udah nggak kemana-mana udah. Kalau nanti dia perintah tiup, ya ditiup. Kalau enggak, pegangin aja begitu, udah nggak digosok-gosok, nyantai, selonjor, nggak ada, enggak. Udah berdiri aja yuk pegangin trompetnya. Kecuali Allah perintahkan yang lain, maka akan dikerjakan. Maka pernah suatu hari malaikat Israfil turun ke dunia mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diperintah oleh Allah untuk menyampaikan sesuatu perintah. Yang ketika itu ada malaikat Jibril sedang bersama Rasulullah. Malaikat Jibril bergetar takut ketika melihat Israfil turun. Kata Jibril, apa mau kiamat ini? Kok tahu-tahu Israfil turun ketemu sama Nabi Muhammad? Coba malaikat Jibril jadi pimpinannya malaikatnya bergetar kalau lihat malaikat Israfil. Kenapa? Asal tiup koet semua udah, nggak pakai yang lainnya udah, ini nggak ada cerita udah. Pokoknya walaupun bukan pemimpin tapi ditakuti oleh malaikat yang lainnya. Kenapa? Asal dia meniup sangkakalanya maka semuanya selesai. Terus malaikat Israfil itu malaikat yang sama gedenya, besar, dan keadaannya pucat pasi, nggak pernah tersenyum. Kenapa? Karena hawanya dalam keadaan ketakutan. Dia senantiasa pegang trompet yang ketika dia tiup akan mematikan seluruh kehidupan di dunia ini. Yang keempat malaikat Israel, yaitu yang mencabut nyawa. Tugasnya mencabut nyawanya siapa saja. Pokoknya asal dia datang nih deket-deket sama kamu, kamu sudah jatuh waktunya mati, maka ya nggak akan lagi kelewat, nggak ada malaikat Israel datang 2 kali, nggak ada. Tugasnya sekali datang mengambil nyawa udah selesai. Nggak ada malaikat Israel datang 2 kali, nggak ada. Dan ini nyawanya jin, nyawanya manusia, nyawanya hewan. Siapa saja yang bernyawa ketika dia mati, semua nyawanya diambil malaikat Israel. Jadi kalau kamu nih mukul nyamuk nih mati, mukul lalat mati, Israel dari situ tuh. Untung kamu nggak dibawa sekalian. Nah, nanti habis motong hewan nih, kambing, itu Israel dari situ tuh mengambil nyawanya. Karena setiap nyawanya siapa saja, maka matinya dia diambil nyawanya oleh malaikat Israel. Nah, malaikat Israel tahu nggak orang itu akan matinya kapan? Ya nggak tahu. Yang dicatatannya malaikat Israel itu fulan akan mati dalam keadaan duduk, gitu doang. Fulan akan mati dalam keadaan tidur, fulan akan mati dalam keadaan berdiri. Kapan duduknya? Ya nggak tahu, duduk yang kapan nggak tahu. Gitu loh. Nanti Allah berikan berita, Allah berikan tanda ketika duduk yang sekarang akan mati, maka ditugaskan, waktunya duduknya terakhir nih, ambil nyawanya, maka diambil nyawanya. Dengan apa tandanya? Ya malaikat punya tanda yang khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berita Dafaikul Akhbar itu ada macam-macam tuh tandanya, ada pakai sinar, artinya kalau kamu suka main game itu kan kalau ada warnanya ya. Kalau nyawa masih banyak, nyawanya warnanya apa? Hijau. Ini kalau sudah mau habis, merah. Itu begitu, kamu juga begitu. Nanti ada tandanya. Ini kalau nyawa mau habis nih, nah udah kedip. Nah, udah waktunya tuh. Makanya dari riwayat yang menceritakan bahwa 40 hari sebelum orang itu mati, udah ada tanda yang didapati oleh malaikat.
oleh bangsa hewan-hewan udah pada tahu nih, oh ini bulan akan mati 40 hari. Kita manusia yang nggak dibuka hijabnya oleh Allah yang nggak tahu. Ngobrol-ngobrol aja padahal udah jadi apa? Mayit, udah persiapan dia akan pindah ke alam akhirat. Malaikat Israel itu datangnya juga nggak pernah pamitan. Dulu Nabi Allah Idris pernah pesen Israel, nanti kalau mau datang ke saya kasih tahu dulu, jangan mendadak begitu. Nanti boleh yang lain mendadak, kalau ke saya jangan, kasih tahu dulu. Begitu datang tetap aja nggak pakai pamitan. Ditanya, ini kok nggak pamitan? Kan udah dikasih tanda sama Allah. Apa? Gigi pada mulai copot, rambut mulai putih beruban, fisik udah mulai lemah. Itu banyak tanda-tanda yang Allah jadikan kalau kita sudah mendekati hari kematian kita. Tapi ada orang-orang kayak kita nih tambah tua tambah jadi, ada ya? Jadi apa itu? Hah? Ini tua-tua keladi kata orang. Insya Allah mudah-mudahan kita diselamatin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kelima malaikat munkar, yang keenam malaikat nakir, yang tugasnya apa nih? Memeriksa manusia di dalam kubur. Mereka adalah dua penjaga pintu alam akhirat. Siapa yang masuk ke alam barzah, maka pintunya melalui dua malaikat ini akan mendapatkan pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab dengan baik, maka dia akan nikmat diberikan di alam barzahnya. Siapa yang nggak bisa menjawab dengan baik, maka dia akan dapat kesusahan sampai nanti hari kiamat. Kedua penjaga inilah malaikat munkar dan malaikat nakir. Yang keduanya pernah dimarahi oleh Sayyidina Umar alaihi radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ketika ketemu munkar nakir kaget. Sayyidina Umar yang nggak ada yang ditakuti, jin aja takut, kaget lihat munkar nakir, bayangkan itu. Lah apalagi kita coba. Kata Umar apa? Munkar nakir, tolong ente ini ketemu saya terakhir. Nanti kalau ketemu orang mukmin lagi, wajahnya jangan serem begini. Itu udah wajah yang paling ganteng, itu dibagus-bagusin masih serem coba. Masih menakutkan ketika ketemu Sayyidina Umar. Apalagi malaikat munkar ketemu sama orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ini ketemu orang mukmin, yang dikatakan ketika ketemu orang mukmin wajahnya itu bagus, itu masih menakutkan, bikin kaget Sayyidina Umar. Makanya ketika Sayyidina Ali itu meninggalnya Sayyidina Umar, dia ngomong, saya mau nguping. Coba nanti Umar jawab apa ketika ada malaikat munkar nakir. Ini pernah nguping begitu, pernah? Ya, kalau nggak wali-wali ya nggak bisa. Makanya Sayyidina Ali ketika orang semuanya pulang dari kuburan, dia nggak pulang, pengen denger munkar nakir nanyain Sayyidina Umar. Ketika dimarahin ketawa Sayyidina Ali, Umar ini ada-ada aja. Sayyidina Ali apa? Umar itu penolong orang Islam dari masa hidupnya sampai masa matinya juga. Matinya aja masih nolongin orang Islam. Biar orang-orang setelahnya kalau ketemu malaikat munkar nakir nggak lagi ketakutan. Jadi orang-orang yang hidupnya untuk membela agama Islam dan umat Islam. Itu malaikat yang kelima dan keenam. Kita masuk Isya, kita dengarkan adzan Isya. Allah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas Haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. Haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. Haula wala quwwata. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وفتح المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمال والعيال بجاه كبير المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit. Malaikat yang ketujuh dan yang kedelapan adalah Raqib dan Atid, yaitu malaikat yang tugasnya mencatat amal baik dan amal buruknya setiap manusia. Kalau orang kafir dicatat nggak? Orang kafir dicatat nggak? Dicatat. Semua dicatat. Nah, orang kafir itu nanti kalau dia sampai syahadat, maka catatannya itu yang baik semuanya akan dilanjutkan, catatan yang buruknya akan dihapus gitu. Kalau matinya mereka dalam keadaan kafir, maka kebaikannya semuanya hilang, keburukannya dicatat, dan itu yang akan dipertanggungjawabkan. Adapun orang Islam semuanya dicatat
dari mulai mereka balik. Dari mulai mereka balik itu malaikat raqib atid mulai mencatat amal kebaikannya. Makanya tugasnya orang tua itu mendidik anaknya sampai dia balik. Itu semua dosa-dosanya anak itu masih ditanggung sama orang tua. Setelah nanti dia balik, maka anak-anak itu menanggung dosanya masing-masing. Dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak melakukan kebaikan, maka dia akan menanggung dosanya, akan dicatat dosanya oleh malaikat raqib dan atid. Ada dalam cerita Daqil Akhbar diceritakan malaikat raqib atid itu gimana taunya kebaikan sama keburukan. Ada macam-macam riwayatnya. Ada yang mengatakan Allah menjadikan bau. Kalau ada orang yang mau maksiat, baunya dari badannya akan muncul dan mereka tahu, ini orang bau. Kalau ada orang mau melakukan kebaikan, mereka juga tahu catat kebaikan. Nah, khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, malaikat atid yang mencatat keburukan ini kalau nyatet belakangan nih. Kalau ada hambanya Allah yang maksiat, umat Nabi Muhammad yang maksiat, dia nggak langsung catat. Kalau maksiatnya pagi, dia tunggu dulu nih sampai sore baru dicatat maksiatnya. Kenapa? Barangkali dia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan ampuni langsung dosa-dosanya sebelum dicatat. Kalau dia ngelakuin maksiatnya kok malam, ditunggu sampai pagi. Kalau pagi kok masih nggak taubat, baru dicatatlah kemaksiatannya. Tapi kalau ada orang umat Nabi Muhammad kok berbuat kebaikan, baru niat aja niat, langsung dicatat kebaikannya. Apalagi kok langsung melakukan kebaikan tersebut, maka dilipat gandakan catatannya. Ini hikmah atau kemuliaan yang dimiliki oleh umatnya Nabi Muhammad, berkah dari Nabi yang mulia, Nabi yang agung, baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-9 malaikat Malik, yang ke-10 malaikat Ridwan. Malaikat Malik itu yang menjaga neraka, yang mengatur malaikat-malaikat yang ada di dalam neraka. Malaikat Ridwan yang mengatur di dalam surga. Yang diatur oleh malaikat Malik siapa? Namanya malaikat Zabaniyah. Yang dikatakan dalam Al-Quran jumlahnya ada 19. Ada 19 malaikat yang diatur oleh malaikat Malik yang urusannya mengatur azabnya hamba-hamba Allah yang ada di dalam neraka. Yang ke-11 kata Ibnu Utsman tadi, kita harus mengenal bahwa Allah juga punya 19 malaikat yang namanya malaikat Zabaniyah. Kemudian yang ke-12 malaikat, ada 8 malaikat yang bertugas mengurus arsy atau singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan sekarang jumlahnya ada 4. Nanti ketika hari kiamat akan dilipat gandakan menjadi 8 malaikat yang tugasnya mengurus arsy singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Terus malaikat-malaikat ini jumlahnya berapa? Malaikat atid, malaikat raqib, ya tiap-tiap orang ada atau jumlahnya cuma 1 orang? Malaikat Jibril cuma 1. Malaikat Israel yang mencabut nyawa berapa jumlahnya? 8.
Nah kalau yang mati banyak gimana? Yang mati di barat sama di timur gimana? Ya jumlahnya satu. Kalau tugasnya masing-masing ya diciptakan oleh Allah banyak, seperti malaikat Raqib dan Atid yang mencatat tiap-tiap amal keburukannya manusia. Jadi para malaikat ini seperti malaikat Israel, banget gedenya dia mudah saja di dalam mencabut nyawa-nyawa hambanya Allah yang ada di dunia. Mau matinya di mana saja, mau jumlahnya berapa saja, dia mudah untuk mencabutnya. Nggak ada kerepotan, nggak ada kesusahan bagi para malaikat-malaikat ini. Sedangkan dalil adanya para malaikat itu jelas disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Begitu pula adanya jin dan setan juga disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Apa bedanya jin sama setan? Jin itu sama dengan setan. Jin itu, jadi makhluknya Allah itu adanya cuma 3, malaikat, manusia, dan jin. Nah, jin yang jahat itu disifati dengan setan gitu. Bahkan setan itu menjadi sifatnya siapa saja orang yang jahat. Siapa-siapa yang jahat disifati dengan setan. Katakan lu kayak setan gitu. Maksudnya apa? Ya jahat gitu maksudnya. Jadi manusia yang jahat juga disifati dengan setan. Jin yang jahat juga disebut syaitan gitu. Maka kita sering belum a'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu. Jin-jin yang dijadikan Allah terlaknat, yang mereka dijadikan jahat oleh Allah, kita minta lindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jin yang baik, ya namanya jin muslim, ya saudara kita, ya orang-orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berita tentang adanya jin dan malaikat semua diberitakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam Quran maupun dalam hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita imani dari adanya para malaikat. Jadi nggak cuman saya yakin ada malaikat, enggak, tapi kita harus mengenal 10 nama malaikat yang tadi disebutkan. Dari malaikat Jibril, siapa? Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Terus malaikat Zabaniyah dan malaikat penjaga arusnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus tahu tuh, anak-anak kita juga harus hafal itu. Jadi kalau kita kok nggak tahu gimana? Berdosa gitu. Hukumnya sama. Menghafalkan nama-nama malaikat, menghafalkan sifat-sifatnya Allah. Yang nggak tahu gimana? Berdosa. Ini kewajibannya kita sebagai orang Islam dalam mengimani Allah. Jadi iman kepada Allah nggak cuma iman namanya, bahkan sampai ada yang mengatakan siapa yang mengimani Allah dan bisa menghafalkan nama-nama Allah yang 99 dan mengamalkan semua nama-nama tersebut menjadi sifat-sifat dirinya, maka dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk hafal nama-nama itu tidak diwajibkan. Yang wajib menghafalkan sifat-sifat Allah yang jumlahnya 20 yang wajib, 20 yang mustahil, dan 1 yang jaiz. Ini yang wajib kita ketahui dari para malaikat. Insya Allah kita sambung lagi nanti. Iman yang berikutnya, iman kepada kitab-kitabnya Allah yang diturunkan dari langit. Insya Allah kita sambung yang akan datang.
Barangkali ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, ini sudah sedikit dijawab oleh Habib. Terkait dengan begitu banyaknya jumlah malaikat yang Allah ciptakan. Hanya 10 nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui. Dari 10 nama malaikat itu, apakah itu nama tersebut melekat pada satu malaikat saja, apa beberapa malaikat, ya, sehingga dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah terkabul. Yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan kegaiban daripada malaikat dan termasuk jin. Kegaiban daripada malaikat ini apakah sifatnya itu kekal abadi, gaib, goib, ya, mengingat ketika Nabi didatangi oleh seorang laki-laki yang rusuh dan lain sebagainya, meminta diajarkan oleh Nabi tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan itu dengan kedatangan seorang laki-laki itu diketahui oleh para sahabat yang sebenarnya laki-laki itu adalah malaikat. Nah, apakah di situ masih ada kegaiban? Kemudian yang ketiga terkait dengan jin, bahwa tadi dikatakan bahwa jin ini adalah makhluk yang latif, jisim yang latif, yang halus. Nah, bagaimana ketika zaman sekarang ini banyak sekali di antara kita yang meyakini bahwa mereka itu bisa kita ajak bicara, kita bisa ajak komunikasi, bahkan mereka itu bisa kita ajak untuk memberikan bantuan-bantuan kepada kita. Katakan sebuah khodam, yang mungkin kita yakini dari khodam yang ada hafalan-hafalan baik itu hafalan Al-Quran ataupun apa, sehingga orang yang mengamalkan amalan tersebut meyakini bahwa itu adalah khodam, dan khodam ini adalah dari bangsa jin. Nah, kalau seperti itu di mana sampai kapan kegaiban daripada jin itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang pertama, tidak ada kerepotan bagi bangsa malaikat. Jadi kita ini di hadapan para malaikat kecil gitu loh. Hingga tugas-tugas itu walaupun kita jumlahnya banyak itu nggak merepotkan mereka. Nggak ada malaikat yang kerepotan mengurus tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jumlah mereka yang jumlahnya satu ya satu, yang jumlahnya banyak ya banyak. Seperti malaikat Munkar Nakir yang bagian nanyain di dalam kubur. Kalau yang mati banyak gimana? Ya itu Allah yang atur nanti bagaimana mereka caranya bertugas untuk menanyai semua orang-orang yang mati dalam kubur dalam satu waktu dalam tempat yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua tentang kegaiban para malaikat dan jin, tetap mereka adalah sesuatu yang disembunyikan oleh Allah. Ketika mereka itu ditampakkan oleh Allah, maka penampakan mereka sebagian dari menyatakan atau membentuk sebuah kebenaran dari berita yang telah disampaikan. Seperti contohnya tadi malaikat Jibril yang pernah dilihat oleh para sahabat-sahabat walaupun dalam bentuk yang bukan aslinya, menunjukkan bahwa kebenaran dari berita Nabi bahwa ada bangsa malaikat dan kita tidak diperintah untuk melihatnya, kita yang diperintah untuk mengimaninya. Adapun orang-orang yang sekarang ini bertanya ketika yang seringkali memanfaatkan bangsa jin
untuk bekerja sama dengan mereka, untuk melihat mereka, bahkan menjadikan mereka sebagai khodam, sebenarnya itu memang ada sebagaimana yang terjadi dalam kejadian Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Muhammad SAW pernah menangkap seorang jin yang kemudian diikat di masjidnya Nabi SAW, yang jin itu kemudian dipakai untuk mainan anak-anak, dijadikan permainan anak-anak di masjidnya Nabi. Kata Nabi SAW, andai dulu Nabi Sulaiman tidak berdoa kepada Allah bahwa kerajaannya tidak ingin dimiliki oleh yang lain, maka bangsa jin akan jadi budaknya umat manusia. Jadi dulu itu zaman Nabi Sulaiman, itu semua yang ngurus urusan pembantu rumah tangga, membangun rumah, nyuci baju, nyuci masak, itu bangsa jin semuanya. Kalau sekarang kan orang namanya indigo ya, apa? Indigo. Dia bisa melihat bangsa jin, bisa komunikasi. Zaman Nabi Sulaiman semuanya indigo semua. Mereka bisa melihat bangsa jin membangun rumah, masak, nyuci baju, nyuci piring. Kata Nabi, andai dulu Nabi Sulaiman tidak memohon kerajaannya nggak dimiliki yang lain, maka bangsa jin sudah kuperintahkan untuk membantu urusan manusia. Tapi Nabi Sulaiman pernah mohon kepada Allah, ya Allah, kerajaanku untuk menundukkan bangsa jin jangan dimiliki oleh yang lainnya, maka Nabi tidak meminta itu, gitu loh. Jadi andai pun sekarang ada orang yang menggunakan manfaatkan bangsa jin untuk suruh ini suruh itu, memang itu bisa, tapi tidak diperintahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang bangsa jin bisa diperintahkan ketika mereka mau menjadi pengikutnya seorang hamba. Tapi hati-hati, mereka kalau kita yang meminta mereka untuk tunduk kepada kita, mereka akan minta syarat. Beda kalau nanti mereka yang tunduk kepada kita, kita yang ngasih syarat gitu. Jadi ada dua nih, ada jin yang kita nyari mereka untuk jadi khodam kita, ada yang mereka ingin mengabdikan diri kepada kita. Kalau kita yang nyari, kebanyakan mereka nanti minta syarat. Syaratnya harus gini, harus begini. Ada yang punya keris tiap tahun minta dimandiin. Ada yang mandiinnya pakai emas, mandiinnya pakai sumur 7, kembang 7 rupa. Ngerepotin ente dah. Ente yang mestinya ngurusin Allah, perintah Allah jadi ngurusin perintahnya jin. Gara-gara apa? Kamu menjadikan mereka sebagai pembantu kamu, maka mereka memberikan syarat. Beda kalau mereka mau tunduk pada kita, kita yang ngasih syarat. Karena mereka cinta kepada kita, mereka ingin tunduk kepada kita, maka mereka rela mengabdikan diri kepada kita, siap untuk mengerjakan apa saja. Kita bisa ngasih syarat. Boleh kamu ikut sama saya, syaratnya begini, 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 bisa begitu. Jadi jangan kepengen menjadikan jin sebagai khodam-khodam, karena kita diperintahkan untuk bertaaruf kepada bangsa manusia. Kita nggak diperintahkan untuk berurusan sama bangsa jin. Beda kalau mereka mau tunduk kepada kita, itu adalah kekhususan bagi hamba-hambanya Allah yang karena alimnya, karena keilmuannya hingga bangsa jin pengen tunduk dan taklim kepada mereka. Ya, jadi urusan kegoiban itu biarlah kita yang wajib ada apa? Kita imani mereka itu hamba-hambanya Allah dan kita nggak diperintahkan untuk bekerja sama dengan mereka. Kita yang diperintahkan untuk iman bahwa ada bangsa jin dan ada bangsa malaikat. Hanya sebatas itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dari macam-macam godaannya jin dan setan, dan diamankan iman kita, dikuatkan hati kita, dikokohkan akidah kita,
hingga kita selamat dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadhihi niyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la ashrafna fatub 'alaina taubat taghsil kulli haubat واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منانا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه دادا تعصي صحبي والحمد لله بالبدء والفناء على ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.